Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat suatu tutorial untuk instalasi Proxmox buat teman-teman kemarin yang masih ada kesulitan. Jadi saya menyarankan Proxmox ini karena memang untuk versinya juga ada yang ya versi stabil lah gitu ya, meskipun tidak berlisensi atau intinya bukan untuk suatu perusahaan. Nah, di sini setelah dilakukan instalasi untuk VMware-nya sendiri, saya akan mencoba membuat untuk virtualisasi dari Proxmox, dimana rencana nanti cloud computing ini kita akan membangun jaringan berbentuk virtual gitu ya. Sebenarnya hampir mirip lebih ke mata kuliah jaringan ya, tapi tidak apa-apa. Di sini kita pilih file ISO atau mungkin instalasi letter, tidak masalah. Kemudian kita coba Linux dengan CentOS 64 bit ya, pilihannya banyak ini. Cuma saya lebih condong ke CentOS saja. Kemudian juga ini kita kasih nama mungkin Proxmox. Next. Kemudian juga rentannya 20 GB. Next. Di sini ada informasi mengenai lokasi penyimpanan, ya mungkin bisa dirubah juga penyimpanannya. Barangkali di C penuh, dimana virtual nanti ini dia bisa aman, atau istilahnya kan kalau ada virtualnya dia nggak akan ganggu gitu ya dari sistem utamanya. Setelah selesai, kita akan edit virtual machine settingnya. Nah, ini bisa penggunaan RAM bisa ditambah mungkin, karena RAM ini cukup besar punya saya tambah jadi 2 GB. Prosesor ini terserah, satu saja cukup. Ini juga sama, ada kapasitas size free maksimumnya, kemudian ada juga disk space not disk utilities, ini ya fragnya, kemudian juga CD-nya ini kita ambil ISO dari Proxmox itu sendiri ya. Nah, ini saya ambil Proxmox 6.3.1. NAT ini bisa saya coba pakai yang ini dulu ya, soundcard sama, oke, printer detail. Kalau sudah saya tambahkan, kemudian kita coba jalankan. Instalasi Proxmox ini memakan cukup banyak ini ya, tidak terlalu banyak waktu yang kita gunakan. Jadi untuk pertemuan berikutnya memang Anda harus mampu mungkin menginstal Mikrotik ini bukan lagi di VMware-nya, tapi di Proxmox-nya, seperti itu. Jadi rancang jaring uji coba yang akan kita bangun di sini adalah bagaimana melakukan instalasi Proxmox dengan VMware kemarin yang saya tugaskan. Nah, ini kan ada tulisan no support KVM. Kita oke saja. Ini ada BIOS yang tidak support juga, biasanya harus dirubah juga di settingannya. Kemudian juga ada agree. Dan ini sudah kita lihat bahwa targetnya ini adalah sekitar 20 GB ya. Target 20 GB. Kita next. Kemudian kita pilih mungkin Indonesia. Time zone juga sama, English. Kemudian kita next. Untuk password bebas ya. Ini saya gunakan password saya pribadi. Kemudian juga email ini bebas juga mungkin ya. Jadi kenapa saya memilih Proxmox? Karena memang Proxmox ini sistemnya open source ya, cloud computing. Kita coba menggunakan IP yang sudah disediakan ini 91.132, ada juga sampai 34 ya. Kemudian ada gateway 2, DNS server 2. Itu perlu diingat juga. Sudah.
kemudian ada reboot setelah sukses instalasi. Jadi kita tunggu proses instalasi ini kurang lebih 5 menit ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jika sudah selesai, maka di sini akan ada tulisan informasi reboot itu tadi ya, dengan IP 8006. Ini, enter. Kemudian Anda bisa melakukan ALT Control Center untuk memunculkan ini ya, memunculkan mouse-nya, dan siapkan juga di sini kontrol panelnya. Ini ada network, status, change adapter settingnya. Kalau di Windows 10 ini pasti kalau setelah melakukan instalasi VMware ini sudah langsung muncul dua ini ya. Nah, ini adapter yang pertama dan adapter yang 8. Ini bawaannya VMnet di sini ya. Nah, di sini ini adalah bridge-nya. Tadi saya coba masuk menggunakan root, kemudian passwordnya, kemudian Anda bisa melakukan pengecekan dengan systemctl, kemudian status pve proxy. Nah, ini ada yang salah ya, get in activity pool. Coba kita lakukan lagi, systemctl restart pve proxy. Setelah dilakukan sebenarnya tidak ada masalah ya, ini hanya ada peringatan ringan. Coba kita lakukan lagi. Nah, ini sudah hilang. Kemudian kita lakukan reboot, kita restart ulang. Nah, di sini di adapternya ini Anda bisa melihat ini ada, saya buat 192.168.9150 ya, dengan rank ya, terserah lah ranknya, bisa dilihat sendiri. Kemudian juga coba kita cek juga apakah di sini dia sudah jalan ya. Kita enter dulu, kemudian kita laksanakan ping 192.168.91 titik berapa tadi, kita dulu sampai muncul. Masih proses ya, kalau nggak salah 132 tadi ya. Nah, dan kita enter, berarti connect. Untuk sementara bisa kita lakukan ip config/cmd ip config all. Nah, ini ada adapter VMnet nya. Nah, ini pakai yang 50 ya, sedangkan yang diaksesnya menggunakan 1. Oh, VMnet 8 nya 1. VMnet ininya 1. Kemudian kita coba,
Ini saya masih menggunakan defaultnya ini ya. Ini saya kosongi, kemudian kita coba akses. Kita gunakan HTTPS 192.168.9132.8.006. Nah, muncul seperti ini, your connection is not private ya. Ini kita lakukan advance, kemudian kita proses. Untuk yang ada problem atau permasalahan, coba nanti dirubah di VMnet yang pertama ini bisa kalian rubah juga mengenai IP address yang dipilih ya. Ini IP address sebagai kliennya gitu. Ini saya close, kemudian saya masuk root, passwordnya password pribadi saya. Nah, ini sudah masuk di data center ya. Jadi Anda juga sudah bisa mengaksesnya juga melalui SSH atau melalui PuTTY. Kita cek juga 192.168.91.132. Kita coba pakai port 22. Yes, kita masuk root dan kita masuk passwordnya. Nah, ini masuk ya, root PVE. Kita cek juga systemctl status PVE proxy. Nah, sudah running. Ctrl Z. Nah, dari sini sudah connect, di sini juga sudah connect. Nah, ini ada tugas ini ya buat kalian. Saya mohon lakukan ya, tugasnya adalah lakukan instalasi MikroTik ya. Jadi Anda bisa download MikroTik ya, mikrotik.com. Hardware, software. Nah, ini MikroTiknya ini. Lakukan instalasi MikroTik. Ini ada CD image-nya juga ya. Nah, lakukan instalasi MikroTik menggunakan VMware-nya. Jadi tugasnya ini instalasi MikroTik menggunakan VMware-nya ya. Jadi lakukan instalasi MikroTik menggunakan VMware-nya. Minggu depan sudah harus dikumpulkan, sudah selesai. Dan kemudian setelah Anda melakukan instalasi, insya Allah minggu depan saya juga akan memberikan contoh instalasi juga, dan bagaimana kita akan mencoba masuk melakukan instalasi MikroTik ini di dalam Proxmox-nya. Jadi di dalam Proxmox kita buat virtualisasi lagi, yaitu virtualisasi mengenai MikroTik. Kalau ini kan dari dalam Windows ada Proxmox. Nah, ini nanti di dalam Windows ada Proxmox. Di dalam Proxmox nantinya harusnya ada MikroTik. Tapi untuk saat ini coba Anda lakukan dulu instalasi MikroTik di dalam VMware-nya. Jadi instalasi MikroTik itu nanti coba Anda lakukan di dalam VMware, dan tugas itu adalah tugas mandiri, bukan tugas kelompok. Saya tekankan lagi, ini adalah tugas mandiri. Kenapa? Karena kemarin sudah ada yang protes, Pak, terus kalau ini tugasnya kelompok, yang lain ngapain? Wah, gitu. Ini pertanyaan yang membuat saya jengkel juga ya. Karena tujuan kelompok adalah Anda berdiskusi. Ketika ada kesulitan, Anda berdiskusi dengan teman Anda. Bukan terus teman Anda nganggur, ngangkrak, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, maka dari itu, karena memang hal itu saya dianggap percuma, maka tugas ini adalah tugas mandiri. Coba lakukan instalasi MikroTik. Nanti ada buku pedoman referensi yang mungkin saya share, dan mungkin Anda juga bisa mencari pedoman referensi lainnya. Seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Sekarang sudah bisa masuk di MikroTik di Proxmox-nya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.